pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, baby. Hai, kembali lagi dengan saya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ya, kita lihat sendiri keadaan kampus kita sangatlah cantik sekali. Diwarnai dengan gedung megah yang bernama At-Tauhid Tower, beberapa bendera, dan juga beberapa pohonan yang sangat rindang. Lihatlah, sudah kangen belum sama kampus? Sudahlah pastinya ya, 3 bulan telah kita lewati tidak lagi bersama dengan kampus. Coba kalian buat satu kata untuk kampus. Kalau aku, rindu. Rindu? Iya, aku sedang rindu. Makanya kenapa aku sekarang ke sini? Ke kampus yang penuh dengan sejuta inovasi. Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kuterjang beberapa rintangan, kuterjang beberapa halangan untukku mencapai di kampus ini. Ya, memang cukup melelahkan, tapi itu terbayarkan karena kerinduanku sudah terhapus. Bukan terhapus, tapi sudah terpecahkan melalui celengan rindu. Lihatlah, cantik bukan? Kampus ini yang banyak kenangan, banyak sekali kenangan. Tak bisa aku sebutkan satu-satu, karena memang kampus ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang lagi ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yeay. Kampus sejuta inovasi. Yang unik apa? Oke, sekarang kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang sudah lulus nih. Namanya Mbak Lala Anggraini. Oke, Mbak Lala. Mbak Lala, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana nih perasaannya sudah lulus? Perasaannya semakin galau. Kenapa galau? Mungkin karena berada pada fase umur 20-an ya. Mikirin masa Yang depannya. Kata orang di fase-fase ini itu kita mengalami fase quarter life crisis. Nah, mungkin saya ada pada fase tersebut galau. Wih, bisa dijelaskan Mbak Lala? Terus gimana sih cara Mbak Lala untuk video tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi di mana, Mbak Suko? Di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yeay, jadi kita lagi di kampus. Setelah sekian lama kita tidak sambang kampus ya, hari ini kita ketemu lagi di kampus. Nah, Mbak Suko, kira-kira kangen nggak sama kampusnya? Kangen banget, sumpah kangen. Apa yang dikangenin dari kampus kita tercinta ini ya, sekilas Segalanya. kampusnya kita. Kangen. Ini kita ada di bawah bendera, beberapa bendera negara. Kangennya karena apa, Mbak? Kangen semuanya sih, kangen orangnya, kangen ruangannya, kangen suasananya, kangen semuanya pokoknya. Banyak yang dikangenin ternyata. Sepertinya banyak kenangan ya di kampus tercinta ini. Alhamdulillah banyak banget. Kira-kira kenangan apa sih yang paling mengena di Mbak Suko? Mungkin kenangan entah dalam hal kegiatan atau mungkin perkuliahan atau mungkin yang lainnya. Jelas mengena ya. Soalnya selama 4 tahun ini saya di sini, terus belajar di sini bersama teman-teman, belajar di bangku kuliah, terus belajar organisasi. Pokoknya the best kampus ini. Jadi banyak sekali pengalaman, banyak memberikan pembelajaran. Selain di bangku perkuliahan juga mendapat pengalaman di luar bangku perkuliahan ya, Mbak ya? Iya. Kira-kira selama 4 tahun sekolah atau mungkin menuntut ilmu di sini, aktif di organisasi nggak sih Mbak Suko? Alhamdulillah untuk 4 tahun ini saya aktif di IMM, di
di himpunan dan juga di UKM Science Community. Oh, keren. Jadi selama Mbak Suko menjadi mahasiswa sudah 3 organisasi yang diikuti. Nah, kira-kira jabatannya di setiap organisasi apa aja Mbak Suko? Apa ya, kalau kalau di himpunan sih saya pernah menjabat sebagai sekretaris dinas keranian. Terus alhamdulillah di tahun sebelumnya saya menjabat sebagai wali kota himpunan. Terus di IMM saya pernah menjabat sebagai ketua bidang tablik, sekretaris bidang tablik. Terus alhamdulillah sekarang diamanai untuk sebagai ketua bidang RPK. Kalau di UKM Science Community Mbak Suko? Kalau di UKM Science Community 2 tahun yang lalu saya menjabat sebagai sekretaris bidang. Terus untuk 1 tahun yang lalu lagi itu saya menjabat sebagai sekretaris umum. Luar biasa sekali ya kalau kita dengar penjelasan dari Mbak Suko, track recordnya itu luar biasa sekali. Hampir semua organisasi yang diikuti Mbak Suko menempati pada posisi-posisi terpenting seperti sekretaris ataupun ketua bidang. Bahkan Mbak Suko ini ternyata pernah menjadi wali kota. Wali kota itu ketua himpunan mahasiswa ya Mbak Suko ya? Iya. Nah, Mbak Suko, kira-kira apa Mbak Suko dulu itu ketika menjalani ketiga organisasi itu Mbak Suko nggak kebingungan antara organisasi, antara mungkin perkuliahannya atau mungkin membagi waktu kalau misal ada kegiatan antar organisasi yang waktunya sama seperti itu? Kan Mbak Suko juga memiliki posisi yang menurut saya itu adalah posisi-posisi yang sangat penting di suatu organisasi seperti itu. Ya, pastinya memang ketika kita mengambil suatu hal, kita harus bisa memikirkan apa resiko yang akan kita ambil gitu kan ya. Jadi jangan sampai apa yang kita ambil itu kita nggak mau untuk mengambil resiko itu. Nah, ketika kita udah berorganisasi, kita harus mau ini apa namanya harus mau mengambil resiko itu ketika kita nih ikut 3 organisasi. Berarti kita harus aktif di ketiga organisasi tersebut. Nah, kita juga harus bisa memanage waktu antara organisasi dan perkuliahan. Jadi memang kenapa sih kalau kita organisasi itu, ya salah satunya adalah untuk mempelajari diri kita bisa manajemen waktu dan manajemen segala hal. Kalau Mbak Suko sendiri manajemen waktunya saat itu seperti apa Mbak? Kalau manajemen waktu saya memperhitungkan dengan menggunakan skala prioritas. Jadi kalau semisal ada suatu kegiatan, kita buat skala prioritas yang paling urgent nih. Kalau semisal kamu ada kuliah, terus ada rapat, sedangkan di rapat itu kamu tidak terlalu dipentingkan, cukup kamu memberikan ide saja untuk disampaikan ke temanmu dan kamu bisa ikut kuliah seperti itu. Ataupun kalau semisal kamu ada rapat di dua organisasi nih, kamu pertimbangkan kira-kira organisasi mana yang kiranya membutuhkan kamu, yang paling membutuhkan kamu seperti itu. Oh begitu ya Mbak Suko. Berarti tanpa kita sadari dengan mengikuti organisasi kita belajar untuk memanage waktu, memanage diri kita sendiri, yang dimana kalau sekarang nih kita sudah nggak mahasiswa, ternyata hal-hal tersebut itu sangat kita butuhkan. Seperti saya ketika saya bekerja, saya ternyata harus butuh kecekatan, butuh juga skill untuk membagi waktu atau mungkin skill menentukan mana yang lebih prioritas. Nah ternyata itu bisa kita dapatkan selama kita berorganisasi ya Mbak Suko. Iya betul sekali, karena memang ketika kita terjun ke masyarakat, nilai-nilai organisasi itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi kalau kita sudah bekerja ya. Jadi dalam bekerja pun nggak ada yang namanya sendiri-sendiri, kita butuh yang namanya kerja kelompok atau kerja tim seperti itu. Kalau misalnya kita sendiri-sendiri ya nggak ada gunanya kita buat apa gitu, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi kebermanfaatan atau mungkin manfaat yang didapatkan selama kita berorganisasi itu banyak sekali. Selain manfaat untuk diri kita sendiri, mungkin manfaat untuk kebaikan untuk orang lain ya Mbak Suko. Iya. Ya benar ya. Mbak Suko bisa kasih sepatah atau 2 kata nggak buat teman-teman atau mungkin adik-adik yang sekarang lagi kuliah atau lagi menuntut ilmu, lagi berprofesi menjadi mahasiswa. Kira-kira ada nggak sih semangat atau spirit buat mereka gitu dari Mbak Suko? Kalau terkait dengan spirit, mungkin ini aja, sepenggal kata aja, kuliah prioritas, organisasi harus totalitas. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi kuliah itu prioritas teman-teman, tapi organisasi itu
totalitas. Jadi kita ketika berorganisasi kita harus totalitas supaya apa? Supaya hasilnya juga maksimal seperti yang sudah dilalui sama Mbak Suko dan luar biasa sekali ternyata. Mungkin cukup sekian ya Mbak Suko sharing-sharingnya kita pada hari ini. See you next time. Jadi teman-teman nanti kita akan bahas mengenai organisasi lagi, namun dengan tema yang berbeda. Oke. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Bahagianya diriku telah milikimu, tak pernah ku meragu, tak lagi ku mencari cinta selainmu, takkan ku tinggalkan kamu. Jika ku dapat menata jalanku, ku ingin kau selamanya denganku. Engkau wanita tercantikku, ku ingin kau tahu, maukah kau jadi teman cintaku. Selainmu, takkan ku tinggalkan kamu. Jika ku dapat menata jalanku, ku ingin kau selamanya denganku. Engkau lelaki terbaikku, ku ingin kau tahu, ku ingin kau jadi teman cintaku. Jangan pergi dari hidupku, tetap di sini temaniku. Sungguh ku tak mau kamu jauh dariku. Jangan tak setia padaku, kau hanya untukku. Engkau wanita tercantikku, ku ingin kau tahu. Ana uhibuk itu apa sih artinya? Hidup engkau.